때리지 말았어야지. 너 내가 죽여버릴 거야. 조정의 대소신료들이 한 여인에게 놀아나는 일 없게. 참 임금의 눈에 들고 싶어하는 몇몇 대신들은 극형을 내려야 한다. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan untuk menjalani hari-hari yang melelahkan. Dalam video ini, admin masih akan melanjutkan alur drama Korea Joseon Attorney Amorality episode 13 dan 14. Ya sudah, tak usah lama-lama, ini dia alur ceritanya. 눈앞의 이익 때문에 천년 대업을 망치시렵니까? Padahal Hakim Yu ingin memperingatkan ayahnya untuk tidak ikut campur lagi urusan para pejabat. Tapi justru dia yang kena mental dan tak bisa menang dari sang ayah. Bahkan malam itu Hakim Yu memutuskan untuk tidur di rumah Ansu karena ia merasa tenang berada di samping wanita itu. Pagi harinya, Ansu memilih bersembunyi saat Hansu tiba-tiba datang ke bar. Ia bahkan meminta pelayannya untuk melayani Hansu. Hansu ingin mencari tahu kebenaran surat Yeonju yang mengatakan bahwa pemilik bar itu berkaitan dengan eksekutif Yu. Tapi karena Hakim Yu ada di sana, ia lebih memilih mengganti topik yang lain. 공주님과 함께 원상대감을 무너뜨리실 겁니까? Setelah Hansu pergi, Hakim Yu penasaran mengapa Ansu menghindari Hansu. Ansu tetap menyembunyikan fakta bahwa dia adalah adik Hansu. Tapi ia jujur memberitahu Hakim Yu bahwa dia diminta ayahnya untuk memata-matai Hansu. Hakim Yu tak percaya karena Ansu bersedia melakukan itu. Hakim Yu kemudian berkata bahwa alasan ayahnya menyuruh Ansu untuk memata-matai Hansu karena ayahnya terlibat dalam kematian orang tua Hansu. Bagai disambar petir, Ansu hanya terdiam. Meski ia tak ingin percaya, tapi itulah kebenarannya. Sementara Hansu yang telah sampai di Suwon-gak dikejutkan dengan kedatangan Ibu Suri. Ibu Suri mencari Yeonju. Selain itu, ia juga ingin menghancurkan Suwon-gak agar Yeonju tak berada di sana lagi. Nyonya Hong berusaha meyakinkan Ibu Suri bahwa Yeonju kini tak pernah datang ke Suwon-gak lagi. Meski pada kenyataannya hari itu Yeonju juga berada di sana. Sebelum Yeonju keluar menemui Ibu Suri, Hansu sudah lebih dulu mengajak Yeonju pergi untuk lari dari Ibu Suri. Setelah berada jauh dari Suwon-gak, Hansu mulai meminta penjelasan tentang apa yang baru saja ia dengar. Ibu Suri mengatakan bahwa ia menyelamatkan Hansu karena Yeonju yang meminta. Bahkan untuk itu, Yeonju bersedia menikah dengan Hakim Yu. Yeonju tak bisa mengelak lagi, ia hanya meminta maaf karena itu yang bisa ia lakukan. Hansu yang sudah tahu semuanya kini melarang Yeonju menikah dengan Hakim Yu. Ia juga memperbaiki hubungan mereka di sana. 누가 뭐래도 나한테는 소원이다. Sampai malam hari, Yeonju baru kembali ke istana. Kedatangannya tak disambut dengan baik oleh Nenek Ratu. Tapi saat Nenek Ratu tahu Yeonju pergi bersama Hakim Yu, ia merasa tak keberatan. 혼이 날 사이이니 자주 만나 정을 쌓는 게 좋아. Hakim Yu mulai menceritakan pertemuannya dengan Hansu tadi pagi di bar dan juga keanehan Ansu saat bertemu Hansu. Mendengar itu, Yeonju mulai berpikir hal yang tak masuk akal. Ia berpikir kemungkinan Ansu adalah adik Hansu. 누구요? Seorang pejabat bernama Im Sang-ho terlihat mendatangi bar Ansu. Rupanya, bar Ansu adalah tempat di mana para pejabat sering berkumpul, tak terkecuali Im Sang-ho. Tahu bahwa Im Sang-ho berada di pihak eksekutif Yu, Ansu sengaja membuatnya mabuk dan mencari tahu informasi tentang eksekutif Yu. 정보가 있다. Keesokan harinya di istana, Raja kembali mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat. Pengangkatan kali ini menuai pro dan kontra karena sekarang ada beberapa pejabat yang mulai memihak Raja. Perdebatan bahkan terjadi. 누구보다 공정정대하고 청렴해야 할 관리. Bersamaan dengan itu, Ansu ternyata sudah berada di dalam kamar eksekutif Yu. Ia mencari buku besar yang disebutkan Im Sang-ho. Bukannya buku besar yang ia dapat, melainkan surat dari ayahnya dulu. Setelah itu, Ansu bergegas keluar, tapi eksekutif Yu telah kembali. Ansu mengeluarkan pisaunya, bersiap untuk melawan. Tepat saat itu, Hakim Yu yang berada di sana mengajaknya pergi. Sayangnya, pisau yang ia bawa terjatuh.
Tahu betul bahwa pisau itu milik Ensu, eksekutif Yu sangat yakin bahwa Ensu telah mengkhianatinya. Ia mulai membuat rencana untuk menyingkirkan Ensu. Sementara Hakim Yu yang sudah tahu bahwa Ensu adik Hansu meminta Ensu membawa pergi Hansu. Ia yakin ayahnya akan melakukan hal buruk pada mereka. Tapi Ensu tak ingin melakukan itu. Ia tak ingin Hansu tahu tentang dirinya dan apa yang ia lakukan. Karena itu adalah keputusan Ensu, Hakim Yu tak bisa melarang. Sebagai gantinya, ia akan menjaga Ensu. Ensu setuju, tapi ia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali pada Hansu. 오라버니와 인사는 해? Keesokan harinya, Ensu mengunjungi rumah Hansu. Sayangnya, Hansu saat itu tak ada di rumah. Ia memutuskan meletakkan surat ayahnya di dalam kotak uang yang ia berikan. Ternyata hari itu Hansu tengah bersama Yeonju. Mereka pergi ke pasar membeli beberapa pakaian. Mereka terlihat bahagia menikmati waktu bersama. Tiba-tiba sebuah keributan terjadi. Seorang mayat ditemukan tergeletak di tengah pasar. Hansu bahkan mulai curiga saat melihat Tuan Cho berada di dalam kerumunan. Kasus tersebut dengan cepat sampai di istana. Mayat itu ternyata adalah seorang pejabat dan pelaku pembunuhannya juga seorang pejabat. Dua orang itu terlibat perkelahian saat pelaku cemburu melihat korban bersama wanita yang ia suka. Dan wanita itu adalah Ensu. Mendengar masalah ini terjadi karena berkaitan dengan bar yang sering didatangi pejabat, Raja mulai curiga pada eksekutif Yu. 원상, 대체 무슨 생각이야? Penangkapan mulai dilakukan. Ensu yang ketakutan melihat polisi di bar mencoba untuk kabur, tapi polisi itu melepaskan anak panah padanya. Beruntung Hakim Yu berhasil melindunginya. Ensu tak bisa berkutik saat polisi itu mengikatnya dan membawanya pergi. Raja kemudian memanggil Hansu untuk menangani kasus tersebut. Raja berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan eksekutif Yu. Ia meminta Hansu untuk membuktikan wanita itu bersalah dan harus dihukum mati. Hansu memulai penyelidikan dengan mendatangi bar. Ia terkejut melihat sebuah tas dan sepatu yang sangat mirip dengan milik Ensu dulu. Hansu segera pergi ke penjara. Ia hanya bisa menangis tak percaya saat melihat Ensu adiknya berada di dalam sana. Ensu hanya bisa menangis dan meminta maaf pada kakaknya. Ia mengaku semua itu memang kesalahannya dan dia bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentunya Hansu tak bisa menerima semua itu dengan mudah. Ia akan mencari cara untuk menyelamatkan Ensu. 죽이고 싶어해. 그래서 내가 막 Keesokan harinya, Im Sang-ho tampak mengunjungi Ensu. Ia tampak marah karena malam itu Ensu mendekatinya hanya untuk memanfaatkannya. Ia bahkan menghapus tato di tangannya yang menjadi tanda bahwa ia terkait dengan Ensu. Setelah itu, Im Sang-ho terlihat mengunjungi raja. Ia merekomendasikan untuk menghukum Ensu menggunakan hukum perdata, yakni menelantarkan suami dan ingin segera menikah lagi. Dengan begitu, Ensu bisa dihukum mati. Keluar dari tempat raja, Im Sang-ho terlihat pingsan. Choi Yun yang melihat itu segera membawa Im Sang-ho pada Nyonya Hong, tapi pria itu tak bisa diselamatkan. Menurut tabib, Im Sang-ho mengalami infeksi yang sangat parah di bekas luka bakar pada tangannya. Sementara raja mulai yakin dengan hukuman yang ia berikan pada Ensu. Berulang kali Yeonju mencoba membujuk raja agar raja tak melibatkan dendamnya pada eksekutif Yu untuk menghukum Ensu. Tapi raja malah marah dan tak bisa melepaskan Ensu karena Ensu terbukti bersalah. Sementara itu, Hansu tampak marah saat mendengar hukuman telah diputuskan. Tanpa pikir panjang, ia berlutut pada eksekutif Yu memohon agar eksekutif Yu melepaskan Ensu. Ia bahkan bersedia mengambil buku besar yang pernah ia curi yang kini berada di tangan Tuan Cho. 입건할 준비를 하게. Sesuai janji, eksekutif Yu mendatangi Ensu. Ia menawarkan cara agar Ensu bisa kabur dari penjara. Tapi Ensu menatap eksekutif Yu dengan tajam dan menolak tawaran itu. Eksekutif Yu tak bisa berbuat apapun dan meninggalkan Ensu begitu saja. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan raja. Kesempatan itu ia gunakan untuk memancing emosi raja dan mengatakan bahwa Hansu berlutut padanya karena dialah orang yang paling berkuasa di Joseon, alih-alih memohon pada raja.
Mendengar itu, tentu saja raja merasa direndahkan. Ia kemudian mendatangi Hansu penuh kemarahan. Raja yang sudah terlanjur sakit hati dengan yakin memutuskan hukuman. Saat itulah Hansu baru menyadari kesalahannya. 내가 실수했다. Keesokan harinya, sidang putusan akhirnya digelar. Raja membebaskan para pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut karena tak ada saksi dalam perzinahan mereka. Sementara Hansu, raja memberikan hukuman mati padanya. Hansu hanya bisa menangis karena tak bisa melakukan apapun. Begitu juga dengan Hakim Yu, Yeonju, dan juga Dongchi yang berada di sana. 여기서 나서면 모두가 Selesai sidang, dengan tergesa Hakim Yu ingin menemui raja. Namun ayahnya melarang dan mengatakan bahwa Yeonju akan menyelamatkan Hansu. Mendengar itu, Hakim Yu segera pergi menemui Hansu. Di saat yang bersamaan, Yeonju sedang bersama dengan Hansu. Seperti eksekutif Yu, ia juga mengusulkan sebuah cara agar Hansu bisa kabur. Tapi seperti sebelumnya, Hansu kembali menolak. Hansu kemudian berkata bahwa raja pernah menemuinya di penjara dan ia meminta raja untuk berjanji. Ia meminta raja untuk berjanji menjadi raja yang adil dan bijaksana serta menjatuhkan pengkhianat seperti eksekutif Yu. Jika raja menjanjikan hal itu, maka Hansu bersedia berkorban untuk kasus ini. Yeonju tak sanggup berkata apapun. Meski ia melarang, Hansu juga tak akan mendengarnya. Hakim Yu dan Hansu telah tiba di ruangan Yeonju. Namun tak ada Yeonju di sana. Yang ada hanya Hansu yang sedang sekarat karena memotong lehernya. Melihat Hansu terlihat meminta maaf. Ia juga berterima kasih pada Hakim Yu lalu meninggal setelahnya. 내 죽음이 시집 가기 전에 우리가 마지막 Dengan berderayan air mata, Hansu bersama Dongchi membawa jasad Hansu ke kampung halaman mereka. Ingatan-ingatan bersama Hansu dan kedua orang tuanya kembali teringat. Untuk kesekian kalinya, hati Hansu terasa sangat hancur. Keesokan harinya, raja memulihkan jabatan para pejabat yang terlibat dalam kasus Hansu. Merasa itu adalah sesuatu yang tak adil, Hakim Yu mencoba memprotesnya. Tapi karena suaranya tak didengar, Hakim Yu memutuskan untuk mundur dari jabatannya.